Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Hai semuanya, sebelum Mihu mulai, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah dukung dan udah sawer Mihu. Love you semuanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Apa ini? Ini benar-benar bukan racun. Ucap Raja Tianzang mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu cahaya biru apa yang muncul di tubuh Xiaoyan. Jadi bahkan jika dia ingin membantu Xiaoyan menyingkirkan racun itu sekarang, tapi dia tidak tahu metode untuk menghilangkan racun di tubuh Xiaoyan saat ini. Pada saat ini cahaya biru telah menyebar ke separuh wajahnya. Pada saat yang sama, kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi kabur. Tetapi kesadarannya tidak hilang. Sebaliknya masih bisa mengenali dirinya dengan jelas. Namun tubuh Xiaoyan tidak bisa lagi bergerak dan dia tidak bisa mengendalikan situasi pertempuran. Cahaya biru yang tak terbendung benar-benar menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Dan tubuh Xiaoyan menjadi sangat kaku. Seolah-olah dia berubah menjadi sosok kaca biru saat ini. Xiaoyan tidak bisa mendeteksi vitalitas apapun di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua kelompok Bianhua di sisi lain bergerak menuju Xiaoyan untuk membantunya. Mata indah Xiao Yueli semakin menyusut, dan segera matanya tenggelam. Terpancar permusuhan dari matanya yang sangat kuat. Kemudian cahaya hitam tiba-tiba menyapu dari sabit Dewa Kematian menyapu ke arah Zanzan. Dia tidak terus memilih untuk terlibat pertarungan dengan Zanzan di tengah cahaya hitam, tetapi berbalik dan bergegas menuju Xiaoyan. Apa yang terjadi pada ayahku? Apakah itu beracun? Ucap Xiao Yueli memandang Xiaoyan yang tampaknya telah kehilangan semua vitalitasnya. Wajahnya yang cantik terlihat penuh kecemasan. Bukankah cahaya biru itu agak aneh? Mereka belum pernah menggunakan metode ini sebelumnya. Dan ini sengaja disiapkan khusus untuk menghabisi Xiaoyan. Sepertinya mereka sudah merencanakan semua yang terjadi sekarang. Itu mungkin rencana yang telah diatur oleh Yi Buyun yang mampu memikirkan rencana yang sangat baik. Ucap Raja Tianzang menjawab bahwa situasi Xiaoyan saat ini sama sekali bukan kebetulan. Tetapi Istana Surgawi sudah menebak apa yang mungkin terjadi sekarang. Kemudian membuat pengaturan. Berdasarkan tebakan tidak peduli bagaimana Xiaoyan melawan, mereka telah merencanakan Xiaoyan akan mati di tempat ini. Aku akan mengurusnya. Semua yang ada di sini bawa ayahmu pergi dari sini. Ucap Raja Tianzang segera berkata kepada Xiao Yueli. Dan dia segera mengangguk dalam situasi saat ini. Xiaoyan hanya bisa diselamatkan dengan membawanya pergi dari sini. Pada saat ini, kondisi Xiaoyan terlihat buruk. Dan mereka tidak dapat mendeteksi nafas kehidupan di tubuhnya. Dia berubah menjadi patung pasir berwarna yang sepertinya akan pecah kapan saja selama terkena gravitasi. Hahaha. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ucap Ning Yao yang sudah pulih dari cedera perutnya dan berkata dengan santai. Segera setelah selesai berbicara, pancaran cahaya dari atas 9 surga aliansi abadi bergegas turun dan 2 sosok muncul dari pancaran cahaya itu. Raja Tianzang merasakan ada yang tidak beres. Sekarang ada 8 Raja Roh, dan yang pernah jatuh ke dunia bawah telah digantikan oleh Raja yang baru. Ada 2 sosok yang datang, dia adalah Tianxun dan yang lainnya. Bahkan Raja Tianzang belum pernah melihat sosok itu. Mereka melangkah keluar dari berkas cahaya dalam kehampaan. Aura orang di samping bahkan lebih kuat darinya. Mata Raja Tianzang sedikit menyipit. Sepertinya sangat sulit untuk pergi sekarang kecuali ada teknik teleportasi. Dan tidak mungkin meninggalkan Xiaoyan yang hidup dan matinya tidak pasti. Saat ini tidak hanya Xiaoyan, tetapi semua orang di sini termasuk Bianhua akan menghadapi pengepungan dari Istana Surgawi. Dan yang terpenting menilai dari posisi mereka berdua, bahkan Tianxun mengikuti di belakang orang ini. Artinya orang ini memiliki posisi lebih tinggi atau kekuatannya lebih kuat dari Tianxun. Namun keduanya sepertinya saling melengkapi. Apakah itu pusat kekuatan Istana Surgawi? Ucap Raja Tianzang bergumam. Bahkan menghadapi situasi saat ini, wajah Raja Tianzang masih tenang. Lagi pula, dia telah melihat banyak adegan besar jadi ini bukanlah apa-apa.
Hanya saja Raja Tianzeng sekarang sangat khawatir dengan keadaan Xiaoyan. Dia berpikir lama dan tidak tahu bagaimana membantu Xiaoyan. Bahkan jika dia bisa pergi dari sini, itu tidak akan berguna. Meninggalkan tempat ini dan membawa Xiaoyan pergi mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Xiaoyan sekarang adalah melepaskan bel dan mengikat bel untuk memulihkan Xiaoyan. Hanya saja istana surgawilah yang bisa melakukannya. Ucap Raja Tianzeng bergumam di dalam hatinya. Hanya saja setelah semua Raja Roh Istana Surgawi mengetahui situasi seperti ini, mereka tentu berharap Xiaoyan akan mati. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xiaoyan? Semua yang terjadi sekarang di luar dugaan Raja Tianzeng. Sial, aku tidak tahu dari mana datangnya cahaya biru yang aneh itu. Tapi dalam pertempuran barusan, tidak ada Raja Roh lain yang menggunakan teknik aneh ini. Hanmo adalah yang terlemah dari 10 Raja Roh. Dan tentu saja Kui Jun tidak jauh berbeda darinya. Tetapi mereka jelas membiarkan Hanmo menyelesaikan tugas ini. Setelah masa kultivasi, Kui Jun menjadi semakin kuat. Namun dia tidak mengetahui mengapa tubuhnya bisa kehilangan kendali. Tapi sekarang kendali tersebut telah dipulihkan. Yang terlihat aneh baginya dan seperti kebetulan. Sepertinya di belakangnya ada permainan psikologis yang tak terbayangkan. Dan itu sudah direncanakan langkah demi langkah secara detail. Yang Mulia sepertinya memasukkan Istana Surgawi dalam bagian rencananya. Dan keberadaan di belakang Istana Surgawi adalah ancaman yang besar. Sehingga bahkan Yang Mulia pada saat itu pun tidak berani menghancurkannya. Agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Cahaya biru yang aneh sepenuhnya mengendalikan Xiaoyan. Tetapi saat ini Xiaoyan sebenarnya tidak kehilangan kesadarannya. Sejak saat dia benar-benar ditempati oleh cahaya biru, kesadarannya mulai meningkat. Ini hanyalah perasaan Xiaoyan. Dan dia merasa jiwanya terus terbang keluar dengan putus asa. Sebuah kekuatan membuat kesadaran Xiaoyan bergegas keluar dari semua rintangan. Pada saat ini, Xiaoyan datang ke ruang misterius. Semua ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Tempat ini tidak terlihat seperti kehampaan, tetapi lebih tepatnya seperti kekacauan. Karena kehampaan tidak memiliki substansi dan ruang di sini tampak semu dan nyata, serta tidak dapat didefinisikan. Xiaoyan melihat pilar besar memanjang tak terhingga di kedua sisinya. Tidak peduli dari sisi mana ujungnya, namun itu tidak bisa dilihat. Xiaoyan masih belum mengetahui di mana dia berada. Pada saat ini, raungan menakutkan datang dari kekacauan. Mengikuti suara itu, Xiaoyan melihat beberapa sosok biru tua dan di depan mereka muncul sosok hitam raksasa dengan 2 sayapnya. Itu tampak seperti naga, tetapi bukan naga dengan amarah melonjak di matanya. Sosok biru itu bergetar. Tetapi ketika Xiaoyan melihat ke layar, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah terbentur dan melihat sosok dengan tubuh bergerak seperti bintang muncul di sampingnya di beberapa titik. Itu tidak memiliki bentuk khusus, namun sepertinya Xiaoyan telah menghalangi jalannya. Segera ada beberapa suara halus yang tak bisa dimengerti oleh Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan melihat sekeliling. Ada sosok biru tua yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Itu berkumpul menuju sosok hitam raksasa. Xiaoyan tertegun sejenak melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu menundukkan kepalanya untuk menyelidiki dan hanya untuk menyadari bahwa dia tampaknya adalah salah satu dari mereka. Dan tanpa sadar mengikuti mereka lagi melayang ke depan. Segera Xiaoyan mendengar suara-suara dari sekitarnya. Tetapi Xiaoyan tidak memahami kata-kata apapun dari mereka. Dan tidak tahu apakah itu kenyataan atau ilusi. Tetapi melihat sosok bayangan hitam di depannya, Xiaoyan teringat sosok bayangan hitam yang disebutkan Duong Haiyuan kepadanya, yang merupakan pelaku utama yang menghancurkan dunia tanpa batas. Jika kalian tidak dapat menemukannya, kalian tidak akan dapat menghentikan perubahan situasi. Begitu itu dimulai, semuanya akan terulang kembali. Ucap bayangan hitam raksasa merangkak dalam kekacauan. Xiaoyan melihat ada sosok biru di sekelilingnya, dan Xiaoyan hanya bisa memahami suara dari bayangan hitam. Tapi dia tidak bisa memahami suara yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Ini membuatnya merasa sangat aneh. Selain itu, dia juga mengamati pilar yang menembus seluruh kekacauan. Namun Xiaoyan menjaga jarak darinya. Hei, apa yang kau lihat?
Tepat ketika Xiaoyan tidak memahami suara-suara yang berceloteh di sekitarnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan kata-kata yang diucapkan oleh suara ini adalah bahasa yang sama dengan Xiaoyan. Xiaoyan tercengang dan tiba-tiba mendengar suara yang bisa dia mengerti yang memberikan Xiaoyan firasat buruk. Jadi dia tidak memilih untuk menjawab, tetapi tetap diam karena Xiaoyan tidak tahu dari mana suara itu berasal. Dan melihat sekeliling, mengikuti gerakan sosok di sekitarnya dan kepalanya tertunduk tanpa gerakan yang tidak perlu. Adapun suara itu tidak datang lagi. Xiaoyan mulai mendengarkan dengan cermat suara-suara di sekitarnya. Tetapi menemukan bahwa tampaknya mereka sedang berkomunikasi dan itu semua adalah kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh Xiaoyan. Tetapi ada perbedaan di antara kata-kata ini. Dengan kata lain, dia mungkin bukan satu-satunya yang tidak bisa mengerti. Ada banyak bahasa berbeda di sini, dan sepertinya tidak menyatu. Pemahaman Xiaoyan sudah mulai terbentuk perlahan pada saat ini. Jika semakin banyak dunia yang dihancurkan, dan jika sumber daya tidak seimbang, maka tidak akan ada dunia baru yang akan lahir. Jika kita tidak dapat menemukan perubahan, kita semua akan binasa. Suara berat dari bayangan hitam raksasa keluar lagi. Meskipun Xiaoyan bisa mengerti apa yang dia katakan, namun dia benar-benar tidak bisa mengerti artinya. Hah? Siapa mereka? Apakah mereka di dunia ini di mana pohon dunia telah tumbang? Dan sumber daya tidak seimbang apakah di sini nyata? Gumam Xiaoyan. Dia menganalisis pohon dunia setelah mendengar kalimat ini. Dan dia tahu bahwa ada akar pohon dunia di dalam pagoda emas. Adegan di depan Xiaoyan terlalu aneh. Namun intuisi Xiaoyan memberitahunya bahwa apa yang dilihatnya sekarang sama sekali bukanlah ilusi. Adegan kacau ini serta sosok biru tua ini pasti ada hubungannya dengan istana surgawi. Dan apakah mereka sosok kuat yang ada di belakang istana surgawi? Xiaoyan sedang memikirkannya. Dan bagaimana dia bisa datang ke sini tanpa disadarinya? Xiaoyan kembali mendengarkan percakapan di sekitarnya yang tidak bisa dimengertinya sepatah kata pun. Pada saat ini ada percakapan lain yang bisa dipahami oleh Xiaoyan. Sial, Raja marah lagi. Dan kali ini aku tidak tahu berapa banyak yang harus dia tahan untuk menenangkan dirinya. Tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya dicari Raja. Dunia utama telah mencari melalui subdunia yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak ada petunjuk apapun. Sehingga untuk mencarinya lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Ucap salah satu sosok itu. Hei, siapa yang berani mencuri benda ini? Ucap Raja Dunia Kekacauan dengan marah. Dan cepat atau lambat mereka akan ditelan olehnya. Bayangan hitam besar yang tidak mendapat tanggapan apapun menggoyangkan sayapnya. Dan ketika dia membuka mulutnya yang besar, api biru keluar dari mulutnya dan menyapu sekeliling. Lalu sosok biru yang diserang nyala api langsung menyebar dengan panik. Tampaknya di bawah bayangan hitam besar ini, tidak ada dari mereka yang berhak berbicara dan tidak ada yang berani melawan. Di depan Raja, mereka sama rentannya dengan semut. Api biru datang, Xiaoyan mulai buru-buru untuk mundur. Terlepas dari ukurannya, kecepatan gerakannya sangat terbatas. Dan sepertinya sangat sulit untuk menghindar. Untungnya dia berada jauh dari bayangan hitam raksasa. Dan api biru membakar semua orang yang ada di sekitarnya. Semuanya terus mencari. Jika kalian tidak dapat menemukannya, kalian semua harus mati di sini. Ucap suara bayangan hitam raksasa bergulir melalui kekacauan. Semua sosok biru dengan cepat bubar menjadi kekacauan di sekitarnya. Xiaoyan bingung karena menjadi salah satu dari mereka. Sekarang ketika semua orang mulai mundur, Xiaoyan tidak tahu kemana dia harus pergi. Semua yang ada di depanku tidak seperti ilustrasi. Tapi sepertinya itu nyata. Namun yang disebut ilusi adalah menciptakan pemandangan yang sangat mirip dengan dunia nyata. Xiaoyan tidak tahu apakah semua yang dilihatnya adalah ilusi. Tapi ada satu hal yang diketahui Xiaoyan, bahwa tubuhnya sendiri terinfeksi cahaya biru istana surgawi. Situasinya pasti sangat buruk. Pengepungan dan penindasan istana surgawi juga sangat mengerikan. Begitu mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung, itu akan menjadi beban besar bagi Raja Tianzang dan Xiao Yueli. Xiaoyan harus menemukan cara untuk bangun dari ilusi ini. Tetapi pada saat ini, dia sama sekali tidak dapat melihat tubuhnya sendiri termasuk tubuh halus Yulan. Pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki perasaan sama sekali. Sepertinya hanya kesadarannya lah yang ada di sini. Zanlao, bisakah kau mendengarkanku?
ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mencoba beberapa metode bahkan jika itu adalah ilusi, itu adalah ilusi yang sangat kuat dari istana surgawi. Dan Xiaoyan tidak dapat memecahkannya dengan kekuatannya sendiri. Sepertinya tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwanya, itu tidak akan berpengaruh. Jadi Xiaoyan mencoba untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan pencerahan dari Zanlao. Dan dia juga berusaha untuk memikirkan jalan keluarnya. Situasi saat ini tidak diketahui. Mungkin hanya pagoda emas yang dapat membantunya. Namun Xiaoyan tidak terus memanggil Zanlao. Jika Zanlao dapat membantunya, dia pasti akan muncul setelah Xiaoyan memanggilnya. Tetapi Zanlao tidak muncul sampai sekarang. Yang berarti Zanlao tidak bisa membantu Xiaoyan sekarang. Terlihat semakin sedikit sosok Yulan di sekitar. Pada saat yang sama, terlihat semakin sedikit sosok Yulan di sekitar kekacauan. Bentuk tubuh mereka bukan manusia. Tetapi mereka terlihat transparan dan tidak memiliki daging dan darah. Namun ukuran tubuh mereka hampir sama dengan manusia. Sosok-sosok ini dengan cepat menghilang dalam kekacauan. Sehingga hanya Xiaoyan yang satu-satunya yang tersisa. Ini bukan karena Xiaoyan tidak ingin pergi. Tetapi Xiaoyan tidak tahu cara pergi dari ilusi ini. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dan tidak ada sosok biru di sekitarnya yang membuat Xiaoyan menjadi berani. Karena hanya Xiaoyan sendiri dan dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Maka Xiaoyan memutuskan berjalan-jalan dan melihat sekeliling. Namun hanya ada kekacauan di sekitar dan pilar yang tampaknya tak berujung. Xiaoyan hanya bisa melayang ke arah pilar. Dan ketika Xiaoyan melayang menuju pilar tempat di mana bayangan hitam raksasa itu berada, ternyata sosok Yulan yang telah menghilang itu masih bisa menunjukkan setengah dari tubuh mereka dalam bentuk kekacauan di belakang Xiaoyan. Mereka semua menoleh ke Xiaoyan seolah-olah merasa sangat aneh. Pada saat yang sama sosok hitam besar itu sepertinya telah menemukan wajah yang tersenyum. Sepasang mata dingin berbentuk berlian menatap wajah yang tersenyum. Pada saat ini Xiaoyan secara alami menyadari bahwa bayangan hitam raksasa sedang melihat ke arahnya. Xiaoyan membeku sesaat, lalu terus melayang ke depan saat melihat beberapa gerakan dari bayangan hitam. Melihat Xiaoyan terus bergerak maju, dia tidak peduli. Karena Xiaoyan tidak bisa lepas dari tatapan bayangan hitam besar itu. Tidak peduli apakah tempat ini nyata atau ilusi, itu harus dianggap sebagai ilusi. Jika itu benar-benar sebuah ilusi, dia harus mencari tahu apa yang ada saat ini. Mungkin Xiaoyan dapat mematahkan ilusi tersebut dan keluar. Setelah melayang begitu lama, mengapa aku merasa tidak dekat sama sekali? Mungkinkah pilar itu bergerak? Gumam Xiaoyan. Sebuah pilar tergantung di tengah kekacauan. Namun sepertinya dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Xiaoyan ingin melihat lebih dekat. Tetapi bagaimanapun dia mendekatinya, itu terlihat memiliki jarak tertentu. Dan seolah-olah pilar itu terus bergerak. Saat ini dia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Jadi dia berbalik. Dan saat dia menoleh ke belakang, kegelapan di sekelilingnya sepertinya bukan lagi kehampaan dan kekacauan. Namun ada celah di kegelapan. Dan ada sebuah bintang sepertinya muncul di celah itu dan masih ada bagian kegelapan di bintang ini. Dan kegelapan perlahan menyusul. Bintang ini sepertinya muncul di depan Xiaoyan. Dan dia berhenti sejenak lalu dia tiba-tiba terkejut. Dan ternyata yang muncul di retakan itu bukanlah sebuah bintang. Melainkan kelopak mata bayangan hitam raksasa. Dan yang besarnya seperti sebuah bintang. Adapun kegelapan yang menyusut, itu adalah pupil mata bayangan hitam raksasa. Dan sekarang Xiaoyan sama sekali tidak bisa melihat keseluruhan tubuhnya. Apa yang ingin kau lakukan? Xiaoyan tidak pernah merasakan penindasan yang begitu kuat. Dan Xiaoyan langsung membeku. Tetapi untungnya dia juga tampaknya telah berubah menjadi sosok biru tanpa tubuh nyata. Jadi bayangan hitam tidak dapat melihat ekspresi apapun. Karena semenjak sosok hitam tersebut bertanya, Xiaoyan tidak pernah menjawab. Dan dia selalu diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Xiaoyan hanya menatap pupil mata besar seperti bintang yang bergerak ke atas dan ke bawah. Seolah-olah sedang mencari sesuatu di sekitarnya. Segera bayangan hitam yang sangat besar membuka mulutnya. Yang menunjukkan gigi putih seperti gunung muncul di sekitarnya. Seakan-akan dia ingin menelan Xiaoyan secara langsung. Tunggu! Segera Xiaoyan berteriak dengan keras pada saat ini. Meskipun ada keraguan apakah sosok ini akan berhenti atau tidak, tetapi sekarang Xiaoyan hanya berpikir untuk mencobanya. Setelah berteriak, tiba-tiba semua sosok yang telah menghilang sebelumnya sekarang muncul satu demi satu.
Meskipun mereka tidak memiliki ekspresi, bahkan Xiaoyan tidak dapat merasakan emosi dari mereka. Tetapi ketika mereka muncul dengan tiba-tiba, yang menunjukkan bahwa teriakan Xiaoyan saat ini telah mengejutkan mereka semua. Pada saat yang sama setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, tiba-tiba mulut sosok hitam yang sangat besar tidak bergerak sama sekali. Segera sosok itu menarik mulutnya yang besar. Kemudian cahaya matanya yang seperti bintang berangsur-angsur mulai meredup kembali. Seolah-olah dia dapat melihat jiwa seseorang ke dalam kegelapan. Siapa yang berbicara? Kau adalah orang pertama yang berani berbicara denganku. Ucap sosok itu meraung dengan marah lagi. Karena saat ini dia merasa mendengar kata-kata yang menghentikannya untuk melahapnya. Yang mulia, aku hanya ingin tahu sebenarnya benda apa yang akan Anda cari. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Setelah dia berbicara, sepertinya semua sosok yang baru muncul tidak mengerti apa yang dibicarakannya dengan sosok yang menyebut dirinya sebagai Raja Dunia Kekacauan. Jadi mereka hanya beranggapan Xiaoyan sedang berbicara omong kosong saat ini. Meski begitu menurut pemikirannya, apakah dia akan ditelan oleh bayangan hitam raksasa ini? Xiaoyan sendiri tidak yakin. Karena saat ini dia tidak memiliki cara untuk meninggalkan dunia kekacauan yang seperti ilusi ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.